betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau memilikiku, Kau mengasihiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, seluruh hidupku, jiwa dan ragaku. Tak ku memiliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, pakailah hidupku, jiwa dan ragaku. Bapa memiliki harta kekayaan seumur hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kalau ditanya pelayanan dari perspektif saya berdasarkan Alkitab, maka saya perlu menyampaikan panggilan Tuhan kepada saya, di mana sudut pandang saya itu diubahkan oleh Tuhan menjadi sudut pandang yang sesuai dengan Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Saya mulai dengan kesaksian saya sejak tahun 1983 bulan September, tepatnya tanggal 21 subuh jam 2 di laut mengarah ke Laut Cina Selatan setelah kapal misi Ebenezer dari Helsinki, Finlandia tenggelam. Dan kami juga berhasil naik ke Skoci yang kapasitasnya 12 orang, sedang kami 19 orang. Sehingga sekarang kapal sudah tenggelam, perahu juga mau tenggelam. Sehingga saya menimba air terus. Istri saya juga ada bersama saya di dalam Skoci. Ketika itu saya mulai mengatakan kata-kata yang seperti ini. Saya ambil tempat kerjamu, pakailah mulutmu melayani aku. Tempat kerjamu saya ambil, pakailah mulutmu melayani aku. Berulang-ulang saya mengucapkan kata-kata ini dalam hati. Lalu karena memang ingin hidup, ini sudah menghadapi gelombang yang tingginya 5 meter, saya jawab apa yang saya ucapkan dengan kata-kata, saya mau asal saya bisa lancar bahasa Dayak, karena orang di pedalaman itu memahami bahasa Dayak, sedangkan saya pada waktu itu belum lancar. Matius 28 ayat 19, Tuhan Yesus berkata, pergilah, jadilah bangsa-bangsa menjadi muridku. Ya, setelah September 21 1983 sampai dengan 1995, 12 tahun saya dibentuk oleh Tuhan. Saya tidak bisa jelaskan semuanya. Dibentuk oleh Tuhan di tempat yang, kalau kotanya di Kota Malang. Ya, setelah melewati pembentukan, persiapan untuk tugas yang ditunjukkan oleh Tuhan, pada Juni 95 kami berada tepatnya di Sri Lanka. Ada seorang ibu namanya Ibu Lena, orang Ambon yang bekerja di KBRI, mengatakan kepada saya, kamu kembali ke Indonesia dan melayani Tuhan, itulah tempatmu, bukan di sini. Kami kembali dari luar negeri dan mulai memasuki pedalaman. Pada awalnya saya ikut pendeta almarhum John Peter T.H. Tampeng
ke satu cabang perintisan yang tidak terlalu jauh itu Kanamik. Dan disitulah saya belajar melayani firman Tuhan. Yang itu mengenai pelayanan Kanamik, saya tidak punya foto-foto lagi, tapi kalau Om Sony punya bisa disertakan. Ya. Kemudian pelan-pelan saya masuk pedalaman dengan speedboat yang kecil. Berita saya dalam bahasa Dayak Ngaju adalah Tuhan menyelamatkan saya dari laut dan mengutus saya pada kalian untuk sampaikan pesannya. Mereka melihat saya jelas orang India, tapi berbahasa Dayak asli, sehingga mereka tidak ada lagi keraguan-raguan, sehingga terjadi mujizat demi mujizat. Jiwa-jiwa mulai bertobat dan saya membaptiskan mereka. Dan saya minta tenaga dari satu sekolah kita, STT di Tawamangun, untuk mengirim tenaga untuk ditempatkan di desa-desa yang dirintis. Dan saya bisa mencapai dengan pertolongan Tuhan desa yang paling ujung, paling terakhir di Sungai Kapuas, yaitu Tumbang Bukoi pada tahun 2002. Ada yang pernah nanya saya, misi mana yang dukung Bapak sehingga bisa merintis seperti ini? Saya tidak bisa jawab karena saya tidak ingat siapapun yang mendukung saya, yang backup saya. Dan jelas Tuhan berjanji, aku menyertai engkau di Matius 28 ayat 20. Dan dia yang menyertai sampai ada 30 lebih pelayan Tuhan yang ditempatkan di pedalaman. Satu waktu Pendeta Sony Sompotan dengan teman-temannya pernah kunjungi dan melihat dan melayani. Pernah juga ada seminar dari GBZ Surabaya yang datang ke Kuala Kapuas melayani 50 hamba Tuhan perintisan. Tahun 2002 hati saya tergerak untuk pelayanan ke Loksado, dan berkat doa dan bantuan Pendeta Sony Sompotan serta jemaat, pada tahun 2006 awal kami bisa membeli sebuah pickup carry Futura 1,5, dan dengan kendaraan itu kami ke Loksado, dan kendaraan itu kami pakai untuk masuk sampai ke Loksado. Bapak Ibu bisa lihat di Google tempatnya, dan dari situ ada banyak simpangan, bisa ke arah mana di Pegunungan Meratus, dan saya pilih untuk pergi ke satu arah dan mencapai satu RT yang terakhir, namanya Datar Pacung. Itu terakhir, nggak ada lagi kampung, desa yang paling ujung di arah itu. Singkat cerita, satu RT itu terima Tuhan, menerima kami, dan dengan pertolongan Tuhan kami bisa membangun sebuah gedung yang tidak berdinding sama sekali, hanya atap dan lantai di satu sungai kecil di pinggirnya, sebagai tempat ibadah ukuran 9x9. Sehingga ketika diadakan ibadah, ada yang duduk di pohon, ada yang di pinggir sungai. Jadi sebenar-benar nikmati suasana ibadah yang tanpa dinding. Dan kami bisa mutar film di situ untuk menguatkan iman mereka. Mungkin saudara heran, kok nggak khotbah? Kan disuruh renungan. Ya. Perlu saudara tahu, baca di Yohanes pasal 21 ayat 25 katakan, masih banyak hal lagi yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Itu perbuatan Tuhan Yesus masih berlangsung, masih berlanjut oleh pribadi Roh Kudus di dalam pelayanan saudara, dalam pelayanan kami, itu berlanjut terus. Kata Raja Daud di Mazmur pasal 37 ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Itu Allah berjanji untuk menyertai, dia tidak pernah tinggalkan. Kata-kata Raja Daud itu keluar dari pengalamannya. Ya.
Banyak orang Kristen ya bisa katakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tetap BODOH, bodoh, penuh ngomelan, kekhawatiran, takut COVID-19. Saya tanggal 7 sampai tanggal 9 Juni 2020 ini masuk daerah COVID-19 di Rumah Sakit Suaka Insan di Banjarmasin. Bukan menantang COVID-19, tapi ada jiwa yang perlu pelayanan. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ya. Darah Tuhan Yesus berkuasa, tapi Tuhan lindungi karena ada darah Yesus. Perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus terus berlangsung. Jikalau semuanya harus dituliskan satu persatu, gimana? Karena corona, gereja tutup. Tapi rumah kami terbuka, kami bisa menjamu orang-orang muslim, nanti fotonya bisa dimasukkan nanti ya. Dan menyampaikan nubuatan dari Injil dan dari kitab Wahyu, dan menunjukkan apa yang terjadi sekarang adalah penggenapan. Semua berjalan sesuai dengan schedule. Ya. Dan kami tuliskan doa supaya mereka bisa membaca, menerima Tuhan Yesus, dan tidak takut mati badan, dan punya kepastian kehidupan yang kekal. Ya. Inilah pelayanan dari perspektif saya yang punya dasar Alkitab. Maka disertai dan dilindungi dan tetap semangat 1945. Sampai hari ini tidak ada kendor. Waktu berjalan, waktu duduk ke toko, tetap menyampaikan Injil, firman Tuhan tanpa takut. Semoga kata-kata kami yang memuat pengalaman dengan pendukung beberapa ayat dapat membangun semangat agar memiliki kesaksian seperti Raja Daud, Mazmur 37 ayat 25. Tuhan Yesus memberkati kita dalam pelayanan kita bersama untuk kemuliaan Tuhan. Amin, dan Tuhan Yesus memberkati.